Debat Cawapres yang lalu bilang bahwa negara ini seperti kebun binatang. Kita ini tidak ingin berburu di dalam kebun binatang. Kita ingin memperluas kebun binatangnya. Masalah teror Tempo dibilang di masa aja. Ancaman kepada para kebebasan pers, Pak. Udah dimasak aja. Kalau kepala batu dimasak aja. Tanggapan jadi ancaman. Terus kita juga dengar gitu, Presiden ngomong, ya biarkan anjing menggonggong gitu. Biar anjing menggonggong, kita akan maju terus, kita akan bangun masa depan yang gemilang. Kan ada juga pejabat publik yang lalu bilang yang gelap itu kau gitu. Nah sebenarnya apa gitu yang jadi masalah dengan pejabat publik kita? Apakah ini sengaja? Bagi saya justru ini tidak sengaja gitu. Nggak mungkin lah gitu mereka sengaja dengan sadar mereka bilang hal-hal seperti itu, ya pasti itu kecelakaan. Ya kita namai sebagai kecelakaan dalam bahasa. Jadi istilah kecelakaan bahasa tadi memang cocok sekali gitu ya, menggambarkan ya mereka itu tidak sengaja ngomong kayak gitu. Dan kita harus maklum lah ya, manusia gitu, bukan nabi boy gitu. Jadi ya kita harus lihat bahwa masalah-masalah ini mungkin bukan dikarenakan karena kesengajaan gitu. Mungkin mereka nggak paham apa yang seharusnya dilakukan atau gaya komunikasi seperti apa yang dilakukan oleh pejabat negara. Dan kalau kita lihat pertemuan yang lalu dilakukan oleh Presiden dan 7 jurnalis, diantaranya ada 6 pemimpin redaksi, ya kita bisa lihat bahwa di sana banyak sekali gitu ya netizen-netizen yang juga komen bahwa itu nggak seperti yang mereka harapkan gitu, bahwa jawaban-jawaban yang dilakukan atau diberikan oleh Presiden itu tidak terlalu menjawab substansi dari permasalahan, lebih banyak untuk menyampaikan agendanya gitu, ataupun juga prestasi-prestasi yang dilalui selama 130 atau 150 hari kerja selama sejauh ini gitu ya. Jadi saya melihatnya justru banyak sekali gitu ya substansi pertanyaan ataupun juga jawaban-jawaban yang kita inginkan selama ini, tapi ternyata dengan pertemuan langsung seperti itu belum juga terjawab. Saya ngomong gini bukan karena dibayar asing gitu. Jadi saya berusaha menilai secara objektif bagaimana video itu ditampilkan, bagaimana interview itu dilakukan, diskusi itu dilakukan, dan saya melihat bahwa konten tersebut itu merupakan hal yang baik gitu. Kita harus apresiasi bahwa pertemuan itu merupakan langkah yang cukup cerdas gitu ya, untuk menenangkan rakyat-rakyat yang sekarang lagi gusar. Dan juga harusnya pertemuan itu jadi ajang negosiasi gitu ya antara Presiden dengan para jurnalis yang pertanyaannya mewakili rakyat gitu ya. Kita banyak terwakilkan untuk bertanya langsung, dan di meja itu sebenarnya pertanyaan-pertanyaannya sudah tersampaikan gitu secara lugas gitu. Tapi memang ketika kita melihat permasalahan dasarnya masih banyak missing point yang tidak tersampaikan oleh Bapak Presiden gitu. Jadi kita akan banyak diskusikan tentang bagaimana gaya komunikasi para pejabat, bagaimana juga kita coba analisa gitu ya, bahwa dalam berbahasa itu nggak asal ceplas-ceplos. Dalam komunikasi secara spesifik sebagai pejabat publik itu juga nggak bisa gitu kita langsung menyampaikan isi hati kita gitu ya, yang kadang itu tidak sesuai dengan situasinya. Jadi kita akan bahas lebih banyak, dan kita juga perlu tahu pertama-tama tentang bagaimana komunikasi dan apa sebenarnya bahasa gitu ya dalam komunikasi. Oke, kita coba pahami dulu kenapa kok mereka ataupun pejabat publik itu bisa kecelakaan gitu dalam berbahasa. Dan sebenarnya kecelakaan itu tidak hanya dilakukan oleh mereka gitu. Kita pun sering melakukan itu. Ataupun kita istilahkan sebagai blunder gitu atau salah ucap.
Nah, kita hidup di zaman dimana media sosial itu menghiasi dunia kita. Dan sehari-harinya kita selalu terlibat gitu dengan media sosial. Entah itu dengan melihat, scroll, ataupun juga mendengarkan, ataupun juga kita posting sesuatu di story, di feeds, ataupun di bikin status gitu. Nah, banyak sekali yang kita lakukan sehari-hari kita di media sosial, dan ini seperti tidak terpisahkan gitu dengan kehidupan kita. Jadi kehidupan digital dengan kehidupan kita yang nyata itu menjadi hal yang mungkin sulit sekali untuk dipecah gitu ya. Nah, dalam media sosial kita juga tentunya melihat gitu berbagai banyak pendapat orang lain, banyak informasi di sana, bahkan kita bisa memahami situasi di luar sana tanpa perlu ke tempatnya. Misalnya, kita tahu bahwa ada demo di Jakarta gitu. Padahal kita tidak di Jakarta. Kita di kota yang lain ataupun bahkan kita di negara yang lain. Dan kita bisa tahu masalah Palestina bagaimana, situasinya di mana, masalah terkait COVID seperti apa, dimulai di mana, dan tempatnya seperti apa. Kita bisa tahu itu semua dengan akses di media sosial. Media sosial ini jadi dasar gitu ya untuk kita memahami bagaimana komunikasi dalam konteks zaman ini. Dan kita melihat bahwa dalam media sosial itu banyak sekali informasi-informasi yang kebenarannya tidak bisa dipastikan begitu saja. Misalnya, kalau kita cek gitu ya di grup WhatsApp keluarga gitu, biasanya banyak forward many times gitu ya. Jadi banyak sekali informasi-informasi yang terus di forward gitu ya, terus dibagikan, tapi tidak tahu kebenarannya seperti apa, ataupun kita belum sempat klarifikasi ataupun memverifikasi informasi tersebut gitu. Nah, ketika kita membagikan sesuatu ke orang lain dalam bentuk kata-kata, tulisan ataupun gambar di media sosial, itu punya nilai kebenarannya, punya tanggung jawab gitu ya, untuk kita bisa pada akhirnya bilang bahwa informasi ini valid gitu dan bisa diterima ataupun juga bisa diserap orang lain. Jadi di sanalah kita melihat bahwa media sosial itu punya tanggung jawab, dan itu adalah dasar komunikasi, tanggung jawab sosial. Itulah yang pertama gitu ya, kita bicara tentang tanggung jawab sosial dalam komunikasi, terutama di koridor media sosial. Nah, yang kedua ini kita harus pahami bahwa setiap komunikasi ataupun bahasa itu punya konteksnya masing-masing. Begitu juga dengan informasi-informasi. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan orang lain itu punya konteks gitu, di mana saya bisa paham apa yang dia omongin dan dia bisa paham gitu apa yang saya omongin. Jadi kita bisa saling ngerti seperti ini karena konteks kita sama gitu. Kita bicara tentang politik, kita bicara tentang pejabat publik dan gaya komunikasinya. Saya coba tambahkan gitu ya, contoh yang lebih gampang kita pahami, dan ini mungkin sering kita dengar gitu ya sehari-hari gitu. Misalnya kata-kata enak banget anjing gitu. Ada kata enak banget lalu ditambahi dengan umpatan gitu ya biasanya gitu. Nah, dari mana kita tahu kalau itu umpatan? Mungkin aja orang itu lagi ngomong sama anjing, atau dia lagi makan daging anjing misalnya gitu. Atau sebenarnya enak banget anjing ini artinya apa gitu. Kita bisa tahu konteks dari suatu komunikasi gitu ya, ataupun kita bisa memahami suatu bahasa yang digunakan meskipun itu sama sekali tidak berhubungan dengan enaknya suatu makanan gitu ya. Kita makan apa ditambahi imbuhan anjing gitu, tapi kita bisa paham bahwa itu merupakan kata imbuhan ataupun tambahan untuk mengatakan bahwa itu enak banget gitu, kuadrat. Nah, di sanalah konteks itu berfungsi untuk saling memahami, dan kita bisa lanjut gitu setelah kita paham terkait tanggung jawab dan konteks. Mari kita coba analisa gimana gaya komunikasi publik. Mari kita coba analisa gitu gimana pejabat publik kita berkomunikasi selama ini. Jadi seperti tadi ya, kita hidup di zaman dimana ada pejabat yang ngomongnya blunder mulu gitu ya, yang ngomongnya tidak sesuai. Nah, kita bisa coba ukur gitu dari dalam konteks, dalam tanggung jawab, kira-kira apa yang disalahi sehingga kita bisa bilang bahwa pejabat kita itu tidak kompeten gitu dalam berkomunikasi secara publik. Menjadi seorang pejabat publik itu punya tanggung jawab
jelas kepada publik, kepada masyarakat gitu. Menjadi orang yang merepresentasikan ataupun juga mewakili, dalam arti mewakili orang-orang yang memilihnya. Ataupun kita juga bisa bilang bahwa pejabat publik itu juga menggunakan bahasa sebagai alat untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan yang ingin disahkan ataupun ingin diberlakukan. Dan dalam kultur negara kita, kebijakan itu harus melalui proses yang cukup panjang gitu ya, terkait juga dialog dengan publik. Nah, bagaimana ketidakpahaman ini justru membawa masalah yang serius dalam masyarakat kita. Apa yang terjadi sekarang, mereka ngomong di panggung negara seperti di grup WhatsApp yang isinya julid gitu. Saya nggak ngerti gitu, apakah ini merupakan representasi dari masyarakat kita, dari kita semua, ataupun ini sebuah anomali gitu dari. Jadi hanya orang-orang itu saja yang seperti itu. Kok saya juga tidak seberapa yakin gitu. Di lain sisi kita menjadi dilema gitu. Ingin bersuara tapi takut menjadi noise yang lain, ataupun juga menyebabkan pada akhirnya orang lain juga makin nggak bisa memahami substansi dari masalahnya. Tapi di lain sisi ada orang-orang yang noise, yang menjadi bising gitu ya, menjadi sebuah pengganggu dalam pendengaran, tapi mereka nggak sadar gitu. Dan itu seringkali juga kita lakukan. Ketika kita bersuara, kita ingin kritik, kita harus paham konteksnya seperti apa. Kita harus melibatkan tanggung jawab kita dalam jari-jari yang kita gunakan dan juga mulut yang kita gunakan gitu dalam menyampaikan informasi. Kita harus paham bahwa dalam berkomunikasi di media sosial itu punya tanggung jawab dan punya konteks. Dan seperti tadi, jangan sampai kita blunder omon-omon juga. Jangan sampai kita juga kecelakaan dalam berbahasa. Kita harus belajar untuk memahami bagaimana tanggung jawab publik itu dimiliki oleh setiap orang, supaya apa sih gitu. Kalau kita mulai dari diri kita dulu, kalau kita mulai mendewasakan cara komunikasi orang sekitar kita, harapannya adalah representasinya nanti juga seperti itu. Dan tidak hanya berhenti berharap, kita juga harus bersuara dengan penuh tanggung jawab dan paham konteks. Pesan saya untuk para pejabat publik, juga para komunikator publik lainnya, termasuk teman-teman yang sekarang sedang vokal di media sosial, dalam komentar, story, dan juga postingan kalian, teman-teman harus pahami bahwa 1000 kebenaran yang kita sampaikan akan menjadi sia-sia ketika ada satu kebohongan yang ditemukan. Begitu juga masyarakat. Pahamilah bahwa masyarakat sedang percaya, memberikan kepercayaannya kepada kalian, dan jangan sampai kepercayaan itu berubah menjadi kecurigaan.